سبيل الدموع سبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan zuhur yang berbahagia ini, pada zuhur ini, saya ingin menceritakan satu kisah. Karena nih kalau siang-siang nih kita mengkaji yang agak-agak serius kan, wajah-wajahnya nampaknya wajah-wajah yang matanya dah berat nih, Pak. Kayaknya puasa yang ke-22 ini agak-agak melawan nih Ustaz. Mungkin karena pengaruh iktikaf kayaknya nih Pak. Ada satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin saya sampaikan kisahnya pada pertemuan kita pada Zoom kali ini. Nama sahabat itu Umair bin Wahab. Umair bin Wahab bin Khalaf. Beliau nama ayahnya Wahab. Wahab ini punya saudara. Salah satunya adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf punya anak namanya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini saudara sepupu dengan Umair bin Wahab. Ini tokoh-tokohnya kafir Quraisy nih, Pak. Kalau dalam bahasa kita ya centeng-centengnya Quraisy. Nah, centeng-centengnya Quraisy, tapi beliau ini Umair bin Wahab ini adalah termasuk dalam kategori sahabat Rasulullah. Apa sebabnya? Karena kategori sahabat itu adalah hidup pada masa Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah. Umair bin Wahab ini sahabat Rasulullah yang beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutan beliau ini Pak sebelum beriman itu setannya Quraisy. Jadi kalau Quraisy punya setan, setannya itulah Umair bin Wahab. Jadi Bapak Ibu coba kita bayangkan seorang setan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya Ustadz beliau ini diberi gelar dengan sebutan setannya Quraisy? Karena pertama Bapak Ibu, dia adalah salah seorang tokoh Quraisy yang paling membenci dengan Islam. Paling benci dengan Islam. Yang kedua, paling benci dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia punya peran Pak. Setiap perang itu Umair bin Wahab ini punya peran, punya kepandaian. Jadi masing-masing sahabat Rasulullah itu Pak punya kehebatan, punya kepandaian. Abdurrahman bin Auf kepandaiannya dalam berdagang. Umar bin Khattab kepandaiannya dalam bergulat. Hasan bin Sabit kepandaiannya dalam bersyair. Nah, jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu beda-beda kepandaiannya Pak. Lalu Umair bin Wahab ini punya kepandaian pula. Apa kepandaiannya Ustadz? Kepandaian Umair bin Wahab ini Bapak Ibu, beliau ini adalah seorang yang bisa membaca kekuatan musuh ketika perang. Jadi Umair bin Wahab ini bisa pertama Pak, bisa mengukur berapa jumlah pasukan musuh. Dan yang kedua, seberapa kuat pasukan musuh tadi. Kemudian kalau seandainya kita lawan menang atau kalah prediksinya. Nah, jadi Umair bin Wahab ini punya kemampuan dalam strategi Pak. Nah, apa yang dia pernah buat itu terjadi pada perang Badar pada tahun ke-2 Hijrah tanggal 17 Ramadan. Di 17 Ramadan itu terjadi perang Badar. Itu tahun pertama Rasulullah dan para sahabat berpuasa, Pak. Nah, jadi berpuasa dalam keadaan
berperang yang usia Nabi saat itu lebih kurang 55 tahun, mengendarai kuda, lalu berperang dalam keadaan puasa, Bapak. Cobalah kita bayangkan Pak, bagaimana kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang yang berpuasa itu tidak bisa diukur dari fisiknya. Oh Ustadz, nampaknya si Fulan tuh melawan kali puasanya Ustadz. Apa sebab? Tergolek aja badannya. Ternyata dah 2 piring habis. Wah, itu kan biasa tuh Pak. Jadi ada tak bisa kita mengukur kekuatan seseorang itu dari menilai kekuatannya itu karena dia letih loyo seakan-akan dia berpuasa. Belum tahu pula. Lalu Umair bin Wahab ini ketika perang Badar dia bisa mengukur kekuatan pasukan Rasulullah. Salah satunya adalah ketika Abu Jahal memerintahkan Umair bin Wahab, karena Abu Jahal ini paham Pak, bahwa Umair ini tahu kemampuannya bisa mengukur pasukan musuh. Maka Abu Jahal mengutus Umair ini terlebih dahulu untuk mengukur berapa kekuatan pasukan Muhammad. Diperintahkanlah Umair, Umair kau berangkat lebih dahulu, naik kau di Bukit Badar, kau lihat berapa kekuatan pasukan Muhammad. Selepas itu Umair pulang, berikan laporan kepada Abu Jahal. Kata Umair, wahai Abu Jahal, pasukan Muhammad itu tak lebih dari 320 dan tak kurang dari 310. Jadi antara 310 dengan 320. Ternyata benar Pak. Pasukan Nabi itu 312, 313 dengan Nabi. Jadi pas Pak prediksi bacaannya, perkiraannya. Lalu kata Abu Jahal, bagaimana kekuatannya? Kekuatan pasukan Muhammad itu satu orang itu bisa 10 kali lipat. Jadi satu orang itu bisa menjatuhkan 10 pasukan kafir Quraisy. Lalu apa prediksi engkau wahai Umair? Kata Umair, baliklah kita ke Makkah lagi. Kalau kita lanjutkan perang ini, maka kita akan mengalami kekalahan. Abu Jahal tak masuk dengan logikanya, Pak. Karena tidak mungkin kan pasukan kafir Quraisy itu jumlahnya 1.300, sementara pasukan kaum muslimin hanya 313. Tak mungkin bisa mengalahkan yang 1.300. Tak main dengan akal Abu Jahal. Walaupun dia diberi gelar dengan Abu Bapak Jahal itu bongak. Memang terbukti bongaknya di situ, Pak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata dia paksakan Abu Jahal melawan pasukan Rasulullah SAW sehingga Abu Jahal pun meninggal dalam perang Badar. Abu Jahal meninggal perang Badar, Umayyah bin Khalaf meninggal di perang Badar, paman dari Umair bin Wahab tadi meninggal di perang Badar. Bahkan sejarah mencatat lebih kurang 70 tokoh Quraisy meninggal di saat perang Badar. Kemudian itu kehebatan daripada Umair bin Wahab. Kita masuk pada bagaimana Umair bin Wahab ini kok bisa dapat hidayah Allah. Kok bisa Umair bin Wahab ini bisa memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa memeluk Islam. Disinilah letaknya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat seluruh alam. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita masuk kepada bagaimana Umair bin Wahab ini Pak masuk dalam Islam. Ketika setelah selesai perang Badar, Pak, Umair bin Wahab ini baliklah ke Mekah. Mengalami kekalahan karena tokoh-tokoh Quraisy itu tak mau mendengar apa kata Umair tadi, tak mau dia dengar. Lalu dia lawan pasukan Nabi dan mengalami kekalahan. Baliklah Umair. Sambil dia pulang, dia bersamaan pulang dengan saudaranya Safwan bin Umayyah, anak dari Umayyah bin Khalaf, karena ayahnya sudah gugur di medan perang, meninggal. Umayyah bin Khalaf meninggal di perang Badar, lalu Safwan ini menaruh dendam dia. Dia menaruh dendam, pulang bersama dengan Umair, saudara sepupunya. Lalu duduklah mereka berdua di pinggir kota Makkah, merenungi nasib. Kalau orang bilang merenungi nasib, Pak. Lalu sambil berceritalah Safwan tadi, wahai Umair,
kalaulah ayahku dan Abu Jahal mendengar apa yang engkau katakan Umair, mungkin kita tidak akan hancur di perang Badar. Ayahku tak mati, tokoh-tokoh Quraisy pun tak tewas kalau mendengar apa yang engkau katakan. Jadi prediksi Umair itu memang tepat Bapak Ibu. Sehingga apa, Pak? Lalu kata Umair, nah ini kata Umair Pak, karena dia pun menaruh dendam. Dendam apa yang ditaruhnya Bapak Ibu? Karena anak dari Umair bin Wahab ini ditawan oleh Rasulullah SAW menjadi tawanan perang pada masa itu. Lalu kata Umair, sambil duduk mereka berdua bercerita, kata Umair, yang hanya mendengar cerita itu hanya mereka berdua, Pak. Satu Safwan bin Umayyah, Safwan bin Umayyah, yang kedua Umair bin Wahab. Mereka berdua bercerita. Apa kata Umair bin Wahab? Kalau bukan karena hutangku, kalau bukan karena aku punya hutang di uh, Makkah itu, kalaulah aku bukan karena punya hutang di Quraisy dengan orang-orang Quraisy itu, dan kalaulah bukan karena anak istriku, aku akan balik ke Madinah dan akan aku bunuh Muhammad. Waktu dendamnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak, perkataan Umair ini perlu kita garis bawahi. Apa dia? Kalau bukan karena hutangku dan kalau bukan karena tanggungan anak istriku, aku akan balik ke Madinah. Apa artinya Pak? Ternyata Pak, dalam beberapa sirah dikatakan ternyata orang-orang Quraisy ini Pak, itu walaupun sejahat-jahat apapun dia tetap mau membayar hutang Pak. Wah, tetap mau membayar hutang. Beda dengan kita sekarang. Wah, udahlah minjam dia, pasti bang membayar sulit. Nah, jadi bagi bapak-bapak yang ada nasabahnya sulit bayar hutang, nih Pak, bilanglah ini lebih parah dari kalian daripada orang-orang Quraisy. Ya. Karena orang Quraisy itu masih mau membayar hutang. Itu kata uh, Umair Umair bin Wahab. Kalau bukan kena hutangku ada di Makkah, aku akan balik ke Madinah dan aku akan bunuh Muhammad. Pertama kena hutang, pertama kena anak istrinya. Jadi punya tanggung jawab. Sejahat-jahat apapun mereka, masih punya tanggung jawab terhadap keluarga. Ternyata Bapak Ibu, disambutlah oleh Safwan. Apa kata Safwan tadi? Inilah Umair. Karena kau punya hutang di Makkah, karena kau punya tanggungan anak istri kau, biarlah aku tanggung. Nah, jadi hutangnya itu biar menjadi tanggunganku lah, kata Safwan. Ku bayarkan hutangmu nanti, jangan takut. Nah, karena dia takut Pak, kalau seandainya mati nanti, siapa yang akan meneruskan hutang ini kan? Siapa yang akan melanjutkan hutang? Karena saat itu belum ada asuransi untuk bayar hutang ini Pak. Nah, kalau sekarang mungkin tidak ada kan? Kalau saat itu belum ada. Sehingga apa kata Safwan, biar saya bayar. Kau baliklah ke Madinah dan kau bunuh Muhammad. Kalau kau mati, saya selesaikan hutangmu nanti. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mendengar itu, Umair ini semangat Pak. Nah, jadi dia punya rasa semangat ingin membunuh Rasulullah SAW. Diambilnya lah pedang dia Pak. Dilumurinya dengan racun. Setelah itu diletakkan pedang itu di belakang. Nah, jadi orang Arab itu Pak, kalau membawa pedang itu punya kebiasaan. Ada tanda-tanda kalau dia bawa pedang seperti ini, itu untuk apa gitu. Ya kan? Kalau kita kan sama saja Pak, taruh depan. Mau nyembelih kambing dia, mau menyembelih sapi dia, mau berkelahi dia, tetap taruh depan kan. Tapi kalau orang Quraisy itu Bapak Ibu, ternyata kalau dia meletakkan di depan ini untuk perhiasan biasa saja. Tapi kalau dia meletakkan pedangnya itu di belakang, maka itu tandanya dia siap untuk perang. Umair saat itu meletakkan pedangnya di belakang. Dia letak pedang di pacunya kuda ketika sampai di depan pintu kota Madinah. Lalu Umar bin Khattab melihat. Kata Umar bin Khattab, ini setannya Quraisy masuk ke Madinah. Nah, jadi karena dia ada bilang setan, maka dia bilang, karena orang Quraisy sudah tahu dia tentang setan, maka dia bilang, dia setan Quraisy, ngapain masuk ke Madinah. Kalaulah pedang itu dia letak di belakang, berarti ada niat buruk, ada sesuatu yang mau dibunuhnya. Nah, karena dia nampak Pak, dari tanda-tanda cara orang itu
datang. Nah, begitu juga tamu datang ke rumah kita, Pak. Kalaulah sampai 12 jam dia di rumah kita tuh tak pula baik tamu tu kan. Harus mengertilah. Sehingga apa Bapak Ibu? Umair tadi datang, Umar bin Khattab belum sampai Umair ke depan pintu gerbang kota Madinah, Umar pun dah sampai di atas kudanya Umair. Karena kita tahu Umair itu siapa. Karena Umar itu siapa kan? Dibantinglah Umair bin Wahab oleh Umar bin Khattab dan diseret dibawa di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dia masuk Islam, Pak. Bagaimana dia masuk Islam? Kata Rasulullah, apa tujuan engkau wahai Umair datang ke sini? Kata Umair, saya ingin menjemput anak saya. Karena anak ditahan, Pak, oleh Rasulullah. Kalau kau ingin menjemput anakmu, mana pembayarnya? Pengganti daripada anakmu. Mana dia? Kata Umair, saya tak bawa. Nah, kalau tak bawa, berarti tujuanmu bukan itu. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umair, bukankah engkau duduk bersama Safwan di pinggir kota Mekah? Dan engkau bercerita dengan Safwan. Kata engkau, wahai Umair, kalaulah bukan kena hutang, karena anak istrimu, aku akan balik ke Madinah dan aku akan membunuh Muhammad. Kau akan bunuh saya. Jadi apa janji orang itu berdua, Pak, diulangi lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sinilah letaknya mukjizat Rasulullah. Di sini letaknya mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah itu janjimu, janji engkau wahai Umair, kalau tidak kena hutang, kalau tidak kena anak istrimu, kau akan balik ke Madinah untuk membunuh saya, dan itu diluruskan niatmu oleh Safwan bin Umayyah. Dibenarkan oleh Safwan, biar aku tanggung wahai Umair, berangkatlah kau ke Madinah, bunuh Muhammad. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Umair bin Wahab ini mendengar cerita Nabi dari A sampai Z betul dan tepat seluruhnya. Pedang yang sudah dia sandang itu dia jatuhkan di hadapan Rasulullah dan dia pun langsung tersungkur di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah mengangkat Umair, lalu dia berkata, Umair berkata dengan hadapan Rasulullah, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang di belakang, sahabat yang di belakang tidak tahu cerita, Pak, heran. Kenapa setan ini masuk Islam? Karena mereka tak suka dengan Umair. Kan? Kenapa setan ini? Yang hanya tahu cerita itu Umar bin Khattab. Karena Umar bersamping Umair bin Wahab. Selepas pergi Umair bin Wahab meninggal, selepas Rasulullah pergi meninggalkan Umair, lalu Umair ditanya oleh sahabat, wahai Umair, kenapa kau masuk Islam? Apa yang membuat engkau tersentuh hatimu untuk masuk Islam? Lama Rasulullah mendakwahimu, 13 tahun di Makkah tak kau terima. Tapi kenapa ketika ini hanya dengan satu kisah, kami pun tak tahu ceritanya, kenapa engkau bisa meluk Islam? Kata Umair bin Wahab, demi Allah, yang tahu cerita itu hanya saya dan Safwan saja. Cerita yang awal tadi, Pak, hanya saya dan Safwan saja tahu. Yang ada perjanjian saya dan Safwan itu hanya saya dan Safwan. Tak ada orang ketiga. Tak ada orang ketiga yang tahu. Tapi kenapa Muhammad itu bisa tahu? Maka yang mengetahui, yang memberitahunya pastilah Allah. Dalam bahasa kita, Pak, sudah disadap oleh Badan Intelijen Negara. Pembicaraannya itu sudah disadap dan sampai kepada telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Umair, siapa yang memberitahukan? Kalau bukan Allah. Disinilah tambah keyakinannya kepada Allah dan langsung dia bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Bapak Ibu, Umar bin Khattab menyambut dengan luar biasa. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Umair, demi Allah, sebelum engkau masuk Islam, saya lebih suka melihat anjing daripada melihat wajah. Itu saking bencinya orang dengan Umair bin Khattab. Tapi setelah engkau masuk Islam, wahai Umair, saya lebih senang melihat wajahmu daripada melihat wajah anak, cucu, dan keturunanku. Itu kata Umar bin Khattab kepada Umair bin Wahab. Saking dia senangnya atas keislaman Umair. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ustaz, kalau gitu apa setelah dia masuk Islam, apa pergerakan Umair nih, Pak? Umair bin Wahab ini selepas masuk Islam, dia tak mau tinggal di Madinah. Dia mau balik ke Mekah. Apa kata dia dengan Rasulullah SAW? Ya Rasulullah,
izinkan saya balik ke Mekah. Kenapa Umair tinggal saja di Madinah? Tidak ya Rasulullah. Saya tak mau beriman itu sendiri. Wah, itu hebat nih Pak orang sahabat Rasulullah nih. Kalau udah beriman dia total. Saya tak mau beriman itu sendiri. Saya tak mau masuk surga itu saya sendiri saja. Wah, ya kan? Tak sama dengan kita sekarang. Seakan semua kawan kita masuk neraka, dia sendiri masuk surga. Wah, Umair bin Wahab itu tak mau. Dia mau masuk surga itu sama-sama. Terutama sekali yang dia inginkan itu saudaranya. Safwan bin Umayyah. Istrinya, anaknya, dia mau keturunannya. Maka Islam itu kan mengajarkan kepada kita tuh Pak, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari azab api neraka Allah. Maka Umair ini tak mau dia beriman itu sendiri saja Pak. Dia mau sama-sama. Maka dia minta kepada Rasulullah untuk balik ke Mekah. Untuk apa? Mengajak saudara-saudaranya masuk ke dalam Islam. Keluarga-keluarganya dulu. Sampai orang-orang Mekah. Ternyata Bapak Ibu, kalaulah di Madinah sebelum Rasulullah hijrah, siapa yang diutus oleh Rasulullah ke Madinah untuk mengenalkan Islam dengan penduduk Madinah? Yang diutus oleh Rasulullah itu adalah Mus'ab bin Umayyah. Mus'ab bin Umair, maaf, Mus'ab bin Umair diutus Rasulullah ke Madinah. Lalu di Makkah, siapa yang diutus Rasulullah untuk mendakwahi orang Mekah ketika Rasulullah sampai sudah berada di Madinah? Itulah Umair bin Wahab. Nah, jadi Umair bin Wahab itu jasanya besar yang mengajak orang-orang Mekah setelah selepas Rasulullah hijrah. Siapa yang mengajak orang Mekah masuk Islam? Salah satunya adalah Umair bin Wahab. Umair balik dari Madinah ke Mekah mengajak saudara-saudara mengenal Islam. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari kesimpulan kisah ini, Ustaz? Pertama, Bapak Ibu, yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu Allah. Maka bulan Ramadan ini kita berharap Allah berikan kebaikan dalam hati kita. Dengan kita menahan lapar haus, dengan kita menahan hawa nafsu, mudah-mudahan ini sarana kita untuk Allah selalu menjaga yang baik-baik dalam hati kita. Jangan sampai masuk yang tak baik. Sesuai dengan kisah Umair bin Wahab. Siapa yang bisa membolak-balikkan hati Umair? Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah selalu sinari dalam hati kita ini tentang sesuatu hal yang baik. Apalagi di penghujung Ramadan, 10 malam terakhir. Rasulullah SAW mengajarkan lebih lama sujudnya, lebih lama ibadahnya, lebih lama baca Qur'annya. Maka 10 malam terakhir ini pun mudah-mudahan Allah istiqomahkan hati kita dalam selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari Ramadan, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita menjadi hamba yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.